Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menghormati alim ulama, tuan-tuan guru, para abi, para pimpinan dayah, tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbal alamin. Para pemimpin kita bil khusus Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Badan, Kepala Kantor, berkepala maupun tidak, Forkopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Mudah-mudahan kita doakan semua mereka mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang punya kekuasaan untuk mengelola negeri ini, semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbal alamin. Malam ini kita pandang ke atas langit, satu pun tak ada bintang gemintang, karena semua bintang sedang turun ke tanah lapang ini. Bapak Ibu kalau tegak di atas ini nampak bintang-bintang turun menyala luar biasa, karena HP sedang hidup. Begitulah indahnya malam ini. Jalan sebagiannya macet. Saya sebagai ustadz mohon maaf kepada para sopir angkot dan truk, begitu juga bis. Lebih baik kita minta maaf pada mereka sekarang daripada kita mencari mereka di padang mahsyar nanti, betul? Bayangkan kalau saya disuruh minta maaf kepada orang sebanyak ini, di mana mau dicari? Berkumpul semua umat dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Makanya kalau ada silap salah, betul kata Pak Bupati tadi, tajuk judul malam ini adalah manajemen kolbu, bagaimana mengatur hati. Di antara yang merusak hati kita ini adalah banyak, tapi malam ini kita cukupkan pada 3 yang merusak hati. Yang pertama adalah takabur, diambil dari 3 huruf kabbara, kabbara, akbar, kabbara, kabir, kabbara, takabur. Akbar maha besar, takabur merasa diri besar, kata dalam tempurung. Di dalam itu dia merasa dia yang paling besar. Tapi manakala tempurung dicabut, dia merasa dirinya besar juga. Tapi kemudian dilihatnya kambing lebih besar, sapi lebih besar, dipaksanya dirinya besar, ditahannya napasnya, akhirnya perutnya pun pecah. Bam! Oleh sebab itu merasa diri besar. Saya tak pernah merasa diri saya besar, karena berat saya pun 50 tak sampai. Oleh sebab itu jangan pernah merasa besar. Saya selama duduk dengan Pak Bupati tadi tak ada ucapannya sombong angkuh. Semuanya apa kata beliau? Ini semua dari Allah Pak Ustaz. Ini kendaraan mewah dari Allah, kekuasaan ini pinjaman dari Allah, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad kapan saja lewat di sini, jangan segan tinggal singgah mampir ke rumah ini. Ini rumah ini anggap rumah, ya rumah bupati. Kita bisa ngobrol lama sama orang, pengalaman saya bisa ngobrol lama sama orang kalau orang itu rendah hati. Tapi kalau orang sudah sombong, saya banyaklah sudah berjalan di berbagai kabupaten, kota, kampung, desa, provinsi. Kalau sudah ngomong sama orang sombong, gasnya 120 terus, kita 70, batuklah, ngejar dia capek. Baru jumpa aja udah tak mau ulurkan tangan, tangan dalam kantong, mata ke atas, sendok, udahlah pesek ke atas pula. Hujan gerimis, baru dia tahu.
Kalau tak kita mengulurkan tangan, tak mau mengulurkan tangan. Tapi begitu sampai di Biren, mengulurkan tangan. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Andai tak diperkenalkan, saya tak tahu mana yang penguasa, mana yang rakyat jelata, mana yang hebat, mana yang tidak. Karena semuanya merasa dirinya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan kepada anak-anak kita, insyaAllah. Amin. Ustaz Somad, ini Bapak Kapolres. Ustaz Somad, ini Bapak Dandim. Ustaz Somad, ini Bapak Wakil Bupati. Ustaz Somad, ini Bapak Fulan. Ustaz Somad, ini Bapak Fulan. Ini siapa Pak? Ini ngambil foto kamera. Ini penting mereka ini dikenalkan. Kalau tidak nanti diambilnya pose kita yang macam-macam. Itu yang gambar saya macam-macam di internet itu kadang sedang diambil. Akhirnya dipostingnya macam-macam, tak ada pose lain aja. Ambil yang sedang tenang begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kau merasa diri kau besar sombong, kau dari mana? Kau diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, warna kulitmu warna tanah, dicium pun bau tanah, kau pun mati akan dimakan cacing tanah. Baik yang kerja di pertanahan maupun di pertanian, semuanya akan masuk ke dalam tanah. Apa yang kau sombongkan? Inilah pentas. Pentas ini adalah dunia. Semua pernah berjalan di atas dunia. Inilah pentas dunia. Tinggi pentas ini, gampang juga tengok ke bawah. Inilah pentas dunia. Apa maknanya? Semua yang berada naik ke atas pentas ini, begitu selesai pasti akan turun ke bawah. Betul? Ada acara pembukaan, ada acara puncak, ada acara doa, penutupan, sunyi sepi. Ketika kau tengok bulan sedang bersinar malam 15, tapi sampai malam 29.30 bulan ternyata hanyalah bongkahan batu dan pasir, tak lagi ada sinar di atasnya. Maka ketika sedang bersinar jangan angkuh, ketika sedang terang jangan sombong. Sampai masanya tak lagi bersinar terang. HP ini ketika sedang bersinar jangan sombong, ketika sedang terang jangan angkuh. Sampai masanya lobet, tak lagi bersinar. Foto. Mohon maaf, lobet, tinggal 5 watt lagi. Tak bisa. Maka semua yang menyampaikan kata sambutan, mereka hanya sekejap saja. Pembukaan oleh protokol, selesai, berhenti. Pembacaan ayat suci Al-Quran, selesai, berhenti. Kata sambutan dari Ustadz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, putra asli Biren, selesai, berhenti. Kata sambutan dari Pak Bupati, selesai, berhenti. Tausiah dari Ustadz Somad, tak lama lagi selesai, berhenti. Habis. Pentas hanya sekejap mata, selesai itu pun akan bubar. Begitulah hidup di dunia. Tadi tausiah, sekarang tausiah, nanti malam jam 1 tausiah. Inilah saya baru tausiah jam 1 malam. Karena kabarnya Ustadz, ini kita tidak bisa mengelak dari daerah ini. Ini satu-satunya jalan ke Banda Aceh. Kalau kita tidak tausiah di sini, kita tidak bisa dikasih lewat. Loh, pesawat charter kita mana? Itu pesawatnya perempuan, hanya terbang di waktu siang. Namanya Susi Air. Dia malam-malam tak berani, takut dia. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua tausiah tadi sore, tausiah sekarang, tausiah nanti malam, tausiah besok subuh, tausiah, ceramah, mati. Selesai. Tanda tangan, mati. Selesai. Razia. Kata sambutan, batuk, mati. Lalu kita ini mau kemana? Hai orang yang sombong, apa yang kau angkuhkan? Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Hurufnya coba tengok, non fa shin. Ketika dihembuskan mengeluarkan angin, apa maknanya? Ambil bulu kambing,
letakkan ke tapak tangan, kal'ihnil mau. Maka sampai masanya Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi akan seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung yang besar itu seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Makanya kalau ada kawan tetangga angkuh sombong, ambil bulu kambing hembuskan ke mata dia. Kau tak ada apa-apanya bro, kau hanyalah bulu kambing yang dihembus angin. Apa yang kau sombongkan? Ajak dia menengok orang mati. Bagaimana ceritanya orang mati? Dulu suaranya menggelegar kalau mikrofon hidup. Coba kalau ada yang nakal di situ, dimainkannya mikrofon. Betapa kita perlu orang lain, betul? Aku sombong kalau bukan karena saya yang ceramah, kalau bukan karena saya yang datang tadi malam, kalau bukan karena saya. Pak, yang terlalu banyak sebut saya, yang selalu mengatakan saya dalam Quran itu 4 lah. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat siapa? Bapak lah yang keempat. Bukan kita. Makanya kita berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, ada foto saya rupanya. Baru nyebut saya, udah saya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami Al-Mukarram. Al-Mukarram diambil dari 3 huruf. Karama, karim, mulia. Karamah, kemuliaan. Wali-wali Allah diberikan karamah. Al-Mukarram, orang yang dimuliakan. Kapan kau dimuliakan hai Abdul Somad? Ketika roh bersemayam dalam jasad, kau dimuliakan. Tapi sampai masanya roh itu dicabut dari badanmu, kau tak jadi Al-Mukarram, kau berubah menjadi Al-Marhum. Apa yang kau sombongkan? Hari ini kau tegak perkasa di depan orang banyak. Tak ada yang lebih tinggi daripada engkau. Di atas pentas engkau, yang paling tinggi engkau. Kenapa kau paling tinggi? Yang lain duduk. Tapi sampai masanya kaulah yang paling rendah, semuanya tegak. Dan saat itu kau berbaring di lantai. Dulu kau bicara orang takut, dulu kau diam orang ngeri. Tapi sampai masanya, jangankan melangkahkan kaki, jangankan menghayunkan tangan, mengedipkan kelopak mata pun kau tak sanggup. Saat ruh keluar dari mulut dan hidung berhembus keluar, saat itu matamu menengok ruh keluar, biji matamu melotot menengok ruh keluar. Dan waktu itulah anakmu yang sayang, buah hati belayan jiwa, menengok kau pun takut. Ayah, istrimu yang katanya abang jangan pergi lama-lama ya, adik nggak berani tidur sendiri. Begitu rohmu keluar, kau tinggal jasad, kau sejuk macam es batu. Ditengoknya, dia pun takut menengok hantu nih katanya. Sampai akhirnya mereka pergi ke masjid memanggil Tuan Imam. Tuan Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami dari tadi malam jam 1 matanya tak tertutup, melotot. Begitulah Pak Imam. Akhirnya Tuan Imam datang memejamkan mata. Allahumma ighfir li Abdus Somad warfa' darajatahum al-ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi Pak Imam. Oh, tak jadi Pak Ustaz. Mana yang sombong? Selama ini sombong. Setiap kali Tuan Imam memanggil, hayya 'alas shalah, dia selalu mengejek, kau aja duluan lah. Besok Tuan Imam bertanya, Bapak kenapa tak ke masjid subuh tadi Pak? Saya sebetulnya sudah siap-siap mau ke masjid Pak Imam, tapi itulah azan Pak Imam itu membuat saya makin ngantuk. Memangnya salah saya apa? Kata Pak Imam. Tadi malam saya dengar, as-salatu khairum minan naum. Pak Imam itu disalahkannya. Pak Imam ini lurus-lurus saja. Iyalah, kalau gitu besok ku robah lagunya, kata dia. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak datang.
Rupanya dia hanya mengolok-olok, mengejek-ejek saja rupanya. Tapi sampai masanya, hai kau yang angkuh, hai kau yang sombong, dicabut Allah. Macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Macam kambing dikuliti hidup-hidup. Sekarang kau yang sombong rasakanlah, ditarik. Ada yang mati dalam keadaan bibir mereng sebelah. Ada yang mati dalam keadaan, jangan dipotong. Makanya kalau ada jenazah mati, jangan foto jenazah. Ini fotonya, di fotonya jenazah emaknya, jenazah bapaknya, jenazah atuknya, jenazah neneknya, di fotonya, di uploadnya ke FB. Belum tentu kalau dia hidup orangnya ridho foto dia dipajang. Seluruh Indonesia 5.000 friend mengambil foto itu. Mereka cetak, diletakkannya di dapur, ngusir tikus. Jangan, itu bukan konsumsi publik. Belum tentu kita bisa minta izin. Intinya saya ceritakan ini betapa kau tidak ada apa-apanya. Dulu kau punya kuasa, dulu kau bersuara lantang, dulu kau punya harta. Sampai masanya kau sama seperti keluar dari perut ibumu. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa mobil mewah. Ada orang keluar dari perut ibunya bawa cincin. Oh, cantik kan? Ini batu dari Biren nih. Sesuai pula baju hijau, batu pun hijau. Macam tahu aja. Tinggal semuanya. Baju yang cantik tinggal, batu cincin tinggal, peci tinggal. Datang dokter dari puskesmas merasa leher, merasakan detak nadi. Ada lagi kata dia. Hidung nafas. Tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Mana kain sutra kebesaran yang dibeli 1 meter 5 juta? Mana cincin emas yang besar dipakai berlingkar-lingkar? Mana duit yang banyak? Tinggal yang kau bawa hanya kain kapan yang tak berjahit pinggir. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tidak. Disobek pakai gigi, krak. Akhirnya mereka susun. Sekaya-kaya orang pakai baju paling banyak 3 lapis. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua baju, lapisan ketiga sorban, lapisan keempat tak ada. Kalau sampai ada lapisan keempat, 4 lapis, 2 kemungkinan. Pertama kedinginan, kedua demam. Lalu yang kau bawa mati itu apa? Inilah yang kau bawa mati malam ini. Setiap langkah kaki yang datang dari rumah tadi akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Mendengar solawat dari munsyid, suaranya nasyid, suaranya yang bergema, Masya Allah, solawatnya Masya Allah, telingamu mendengar, itu yang akan menjadi amal soleh. Engkau duduk di majelis malam ini, perjuangan paling besar. Sengaja pentasnya dibelah di tengah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kenapa susunannya begini? Karena ketika menghadap saya, laki-laki menghadap begini dan perempuan ada di sebelah kiri, karena rusuknya sebelah kiri yang sudah hilang. Maka dari celah-celah tiang besi itu dia berkata, kau adalah tulang rusukku yang hilang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama jumlah laki-laki dan perempuan dipasang di tengah. Itulah kalau ada yang mengatakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki, di Biren itu tak terjadi, karena pembagiannya sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi kau akan mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang pengajian ini bawaannya semua mau mati. Gimana kebun sawitnya jadi kita panen besok? Udah saya mau mati. Bawa sepeda motor tak lagi tengok lampu merah, lampu hijau. Tangkaplah Pak polisi. Prit. Kenapa lewat? Saya tak peduli Pak polisi, saya mau mati aja. Begitu tujuannya. Tetap jaga rendah hati, jangan angkuh, jangan sombong, jangan takbur. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin,
ada sombong sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa Pak Ustaz? Tai coro, tai kecoa. Tengok pakai mikroskop sebesar tai kambing. Begitu tengok aslinya, kecil mukanya. Sekecil itu ada sombong sedalam hatimu, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Saya selama di sini berjumpa dengan para abi, alim, ulama, pimpinan daya, tak satu pun menyombongkan diri. Begitu datang yang tua-tua saya cium tangannya, yang muda-muda kami pun berpelukan, semuanya merendahkan diri. Abi, buya, tuan guru, alim ulama berbisik ke telinga saya, doakan saya anakku Ustadz Somad. Sayalah doakan tuan guru, doakan saya Abdul Somad yang fakir, yang hina ini. Satu saja doa, aku tak banyak minta doamu Tuan, aku tak banyak minta doamu Abi, doakan anakmu ini satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Jamaah ini semangat berdoa kan? Alim gitu. Nanti lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu ingat-ingat mati. Yang kaya ingat mati, yang miskin terlebih lagi. Sudahlah susah di dunia, kapan lagi? Aku ya Allah tak tahan, aku ya Allah. Kalau aku kaya biarlah lama di sini, tapi rasanya cepat aja aku mati. Kalau aku kasih kau nikmat, ulurlah sikit lagi. Yang disombongkan ni apa? Apa yang disombongkan? Sampai masanya makanan yang ada tu pun tak bisa kita nikmati. Betul? Bolak-balik dia berkata, Bapak silakan makan Pak, semuanya sudah oke. Belum, pesanan saya belum datang. Sudah Pak, Bapak mau ayam goreng, ayam panggang, ayam penyet, ayam sungsang, ayam mati, semua sudah ada Pak. Bapak mau pesan apa lagi? Pesanan saya belum datang. Memangnya Bapak pesan apa? Kentang rebus nggak pakai garam. Di dunia aja kau tak bisa menikmati yang kau cari, padahal itu rezeki punya engkau. Kau pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Tapi yang kau cari tak bisa kau makan. Lalu apa yang kau banggakan? Yang kau cari kau kais dengan segala penuh titik, penuh keringat dan air mata, tapi tak bisa kau nikmati. Belum mati kau sudah dapat azab Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tak ada cara lain selain merendahkan diri. Kalau kau nampak orang tua, Bapak sudah tua, Bapak sudah tua, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Bapak sudah tua, amalmu banyak Pak, aku belum tentu sampai seumur Bapak. Memangnya Ustaz umurnya berapa? Terakhir tadi saya tengok di HP kawan 27. Ustaz foto, oke. Saya tengok, 27. Tahu juga dia umurnya. Anak-anak muda, kalian yang umur 15, 16, kelas 3 SMP 15, kelas 3 SMA 18, kuliah semester 3 20. Kalian masih muda anakku. Aku sudah tua. Kalian masih muda tapi kalian istiqomah beramal. Maka rasakan diri ini hina, tak ada apa-apanya. Ibu-ibu, surga di bawah tapak kaki kalian, Bu, walaupun kaki itu busuk. Surga. Apa kata Nabi? Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ibumu. Kenapa ibu bisa dapat 3 kali, bapak 1? Karena ibu bisa melakukan 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Siapa yang mau dapat 3, coba yang 3. Mengandung, balik dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1, jangan dibelah ya bang. Dapat mau kuikat sini 19. Kalau mau rasanya melahirkan, beli mangga 1 biji, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau menyusukan, balik dari sini, yang anaknya baru lahir, ambil gendong, letakkan anak itu. Tak mau dia. Anak saya udah saya tes. Letakkan ini, tahu dia beda kan? Betapa kita tak ada apa-apanya. Mereka lebih mulia. Nampak orang tua, kau lebih mulia. Nampak anak muda, kau lebih mulia. Nampak perempuan, kau lebih mulia. Nampak orang non-muslim, kafir,
Kau boleh jadi lebih mulia kalau Allah bukakan pintu hidayah, kau bersyahadat, kau masuk Islam, dan kau diulang amalmu dari nol. Sedangkan aku bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Maka rasakan diri kau tak punya apa-apa. Ketika tanganmu disalami orang, dicium orang, bolak-balik ketemu dengan jamaah, dicium tangan, maka saat itu kau rasakan, hai Abdul Somad, orang yang bersalaman itu, orang yang mencium tanganmu itu, boleh jadi jauh-jauh lebih mulia daripada engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ada yang mencium tangan saya tarik, tapi lama-lama lebih kuat pula dia menarik daripada saya. Tarik, kasih tarik. Tapi jangan kau sangka kau lebih mulia, jangan. Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rasakanlah itu. Makanya orang yang paling sombong, orang yang tak mau menempelkan keningnya ke lantai. Syukran Ustaz. Ini Tengku Amrullah, kawan saya sama-sama di Mesir dulu. Oh, orang baik, orang biren baik. Adik kelas waktu di Mesir, Masya Allah, sekarang sudah jadi dosen. Tengoklah baik. Walaupun sudah jadi dosen, sudah S2, masih lagi membawakan air untuk luar biasa. Mudah-mudahan Allah menikahkannya dengan perempuan yang saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mana cerita kita? Bahwa kita ini tak ada apa-apanya. 7 anggota badan mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Baru 6. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan. Yang satu lagi mana? 1 ujung kening. Kalau ada keningnya 2, tempelkan ke bawah. Apa maknanya? Rasakan bahwa kau tak ada apa-apanya saat itu kau sedang bersujud di hadapan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah di Ka'bah. Kalau orang paling dekat sama Allah di Ka'bah, lalu yang di Biren ini bagaimana cara dia? Orang paling dekat dengan Allah kalau di Taman Raudhah. Yang tak punya duit pergi umrah haji, gimana cara dekatkan diri pada Allah? Allah Maha Adil. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang saat bersujud. Kenapa waktu sujud paling dekat dengan Allah? Karena saat sujudlah engkau merasakan dirimu hina, rendah, miskin, papa, tak ada apa-apa. Tempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang gubernur datang ke masjid, tempelkannya ke dinding. Tak sah, mesti ke lantai. Allahu Akbar, tempel ke lantai. Sampai kau rasakan kau tak punya apa-apa, menangislah kau di sini. Ya Allah. Selesai salam. Apa yang abang tangiskan tadi bang? Mantan. Rasakanlah bahwa kau hina, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka saat itu kau meneteskan air mata beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah. Rabbal baraya, engkau Rabb, Tuhan pemilik segala makhluk. Astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Wala aqwa, aku tak kuat ya Allah, ala naril jahimi. Aku tak kuat masuk dalam nerakamu ya Allah. Aku masukkan kau ke surga ya, aku tak sanggup masuk surgamu karena dosaku banyak ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka lah, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau kemana? Dengan malu-malu dia berkata, masukkan aku ke surgamu. Emperannya pun tak apa-apa. Begitu cara merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya meminta kepada Allah itu dengan meneteskan air mata. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
Masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Aziz yang maha perkasa, ya Aziz yang maha berkuasa, ya Ghaffar, wahai Engkau yang mengampuni dosa, masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Begitu mintanya. Ini ada pula orang minta sama Allah bentak-bentak. Kita pengurus masjid bawa map proposal, datang ke kantor bupati. Tentu kita minta, wahai Pak Bupati, berilah kami 3 sak semen. Ada batu kerikil, ada, tak ada pun tak apa-apa. Tapi kalau bisa belikan AC sama kipas angin. Ini minta 3 sak semen, kerikil. Kata Pak Bupati, ini tak betul nih, security bawa keluar. Nampaknya orang gila yang bunuh ustaz nih gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu malam ini mudah-mudahan dengan mendengar ceramah ini yang angkuh, yang sombong keluar dari majelis ini, hilang sombongnya insyaallah. Yang selama ini tak ada peduli sama orang, menegur tetangga tak mau, kaca tak pernah dibuka, tertutup, kalau jumpa klakson teng teng teng. Nah, itu dia bunyi. Tersinggung supir kusu. Jangan. Iya, kalau kita baik, mendengar orang meninggal maka akan dimandikan jenazahnya. Karena dia baik, diambil mereka air, disiramnya pelan-pelan, pelan-pelan ya. Jangan sampai jasadnya kena air, jatuh, tersiksa dia, kasihan. Pelan-pelan siram, pelan-pelan. Kenapa? Ini orang baik, ini orang baik, pelan-pelan. Tapi yang sombong, apa kata orang miskin susah selama ini? Inilah masanya kita balas dendam. Kunci. Kita berlima aja di sini ya. Yang selama ini dia ejek-ejek kan, yang selama ini dia sombong angkuh kan, yang selama ini tak pernah buka kaca, yang selama ini pelaksan. Mari ambil, mana semprot Dorsmer, mana Superpel. Bukan pakai kapur baru, Superpel sama Mama Lemon dicucuknya ke lubang itu. Tahankan. Anak di luar mengetuk pintu. Sudah Pak, sebentar, sikit lagi. Baru tahu. Nah, cepat betul surat tilang datang. Biasanya kalau yang gini nih waktu sudah habis. Padahal saya baru ceramah 40 menit. Saya mulai setengah 10, sekarang 10 lewat 10. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang mau saya sampaikan tadi penyakit hati 3. 40 kali 3 berarti 120. Cepat betul waktu berlalu di Biren ini. Kadang saya di mana-mana baru ceramah 15 menit, jamaah udah menengok ke lantai. Kita baru ceramah 20 menit sudah keluar 2 kuda nil. Di Biren, Masya Allah. Memang betul ini kota dayah, kota perjuangan, kota santri, kota pelajar, kota Islam. Allahu Akbar. Jamaahnya tahan, Ustaz pula tak tahan. Insya Allah berkat doa kita semua. Banyak orang kalau saya sedang duduk mau ceramah, ditengoknya, ini Ustaz ini bisa tak ceramah? Mohon maaf ya Ustaz, Ustaz sehat kan? Ya, kami bawakan dokter Pak Ustaz, tak usah. Mau makan vitamin Pak Ustaz? Tidak. Mau madu Pak Ustaz? Tidak. Anak gadis Pak Ustaz? Tidak juga. Tapi begitu Ustaz itu ceramah, menggelegar, terkejut orang. Jangan-jangan Ustaz ini pakai jin ini. Ustaz kenapa semangat? Dia tak tahu begitu tegak di sini semua jamaah ini berdoa. Yang paling panjang doanya tadi malam adalah panitia tabligh akbar malam ini. Ya Allah, pentas sudah kami pasang ya Allah, sound system pun sudah, lampu-lampu, pagar-pagar besi, sehatkanlah Ustaz Somad ya Allah. Sampaikanlah dia sampai besok malam ya Allah, sampai selesai tabligh akbar di Biren ya Allah. Adapun sesudah itu terserahlah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini luas tanah lapang ini 3 hektar. Coba ambil Google cara menghitung. Dulu bisa dihitung 7 juta berkumpul di Jakarta, itu Google yang ngitung. Kalau luasnya begini, maka jumlahnya orang begini. Begitu juga dengan ini. Kalau jumlahnya 3 hektar, bisa dihitung berapa jumlahnya. Nah, itu bisa dihitung entah berapa. Besok wartawan keluarkan berita. Biren berkumpul sekian orang. Dari mana hitungannya? 3 hektar orang.
Bayangkan itu 3 hektar manusia berkumpul malamnya. Ustaz tahu 3 hektar dari mana? Saya tanya Pak Bupati. Ini luas tanah lapang ini 3 hektar Pak Ustaz. Tapi ini bukan untuk sombong menyombong. Ustaz Abdul Somad update status malam tadi di Piren, saya tablik akbar 3 hektar. Emang 3 hektar orang banyak, kalau kau mati ada yang mau masuk ke dalam liang lahat? 3 hektar orang kumpul ramai malam ini. Kalau mati Abdul Somad ini, ada orang yang masuk ke liang lahat. Jadi antara yang ramai ini buat sip-sipan. Kau nanti dari jam 8 ke jam 9 ya, aku dari jam 9 ke jam 10 ya. Tak ada yang menangis Ustaz, Ustaz, sampai dipoto aja tuh. Selesai itu kau akan menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kau menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kau dulu lahir sendirian, begitu juga kau menghadap Allah sendirian. Ustaz Somad, orang kembar kan lahirnya tak sendirian. Itulah kau tak tahu. Orang kembar 7 pun lahirnya tetap sendirian. Keluarnya kan satu-satu, takkan melompat sekali 7. Makanya kalau ada orang kembar tetap kita tanya, mana yang keluar duluan? Oh ini, jarak kau sama dia berapa? Agak-agak 3 menit lah di ruang waiting room tuh kata dia. Tetap keluar sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak mana? Istri mana? Ayah mana? Ibu mana? Saudara mana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu tak bisa menolong. Wa abi, ayah tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong. Wa bani, anak-anak tak bisa menolong. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak, 5 orang tak bisa saling tolong menolong. Padahal selama di dunia inilah yang paling banyak dibanggakan. Itu siapa tuh? Anak saya. Itu siapa tuh? Suami saya. Itu yang perempuan yang cantik itu. Nah, itu yang selalu saya senang itu. Siapa? Bini kawan saya. Tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang bisa menolong? Telinga yang kau pakai malam ini mendengarkan kajian. Andai ada yang mati malam ini, lalu diputar pita telinganya oleh malaikat, dengarkan apa rekaman terakhir, dihidupkan malaikat. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kata malaikat, dia rupanya terakhir ya Allah mendengarkan ceramah almarhum Abdul Somad. Yang berceramah mati, yang mendengar ceramah pun tema taya bawati mati. Ternyata rekaman terakhir telinganya mendengar ceramah. Itulah mengapa kita selalu minta Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Rekaman telinga terakhir mendengar ceramah. Ini ada orang baru mati, ya, putarkan rekaman terakhir telinganya, dengar. Rupanya itu yang terakhir didengarnya. Kita minta supaya yang menyimpan CD-CD lagu-lagu MP3 lagu maksiat dosa balik dari sini segera buang. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua CD-CD lagu dangdut dah saya infak sedekahkan Pak Ustadz. Apa pula infak sedekah CD dangdut? Mengalirlah dosanya, campakkan ke laut. Saya udah tobat Pak Ustadz, saya masukkan ke koper, saya gembok. Terus kalau udah sedang rindu saya buka balik. Ini pun tak betul juga. Ini tak tobat tulus ikhlas namanya. Yang kau sombongkan ni apa? Harta akan habis. Kebun sejauh mata memandang. Kebun sawit lebar. Kebun karet lebar. Kos-kosan. Itu Pak Ustadz, kos-kosannya 100 pintu tuh Pak Ustadz. Banyak pintunya aja Pak Ustadz. Begitu mati apa yang terjadi? Di total orang harta. Berapa harta dia semuanya? 2M, 2 miliar. Maka datanglah gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Mati tahun berapa? 2018. Selama 18 tahun menikah, berapa pencarian? 2 miliar. Dibagi 2 menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Bagi 2. 1 miliar untuk almarhum, 1 miliar untuk yang masih hidup. Istri dapat lagi. Berapa lagi dapat? Kalau ada anak mendapat 1/8.
dari 1 miliar, dapat lagi dia 1/8, 125 juta. Maka total untuk istri berapa? 1.125.000.000. 25 juta bawa ke salon, pipi naik lagi ke atas. Udah balik. Tinggal 1.100.000.000. Yang 100 belikan motor untuk mencari brownies, bondong manis. Sampai masanya nikahlah sama anak muda, pegang pinggang, koncongnya minta ampun. Bertanyalah suami baru, mana makam laki kau yang dulu? Saking kencangnya tak bisa menunjuk pakai tangan, pakai kaki. Itu makamnya pun. Yang dulu katanya kaulah bulan, kaulah bin. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu bapak nggak mesra lagi sana. Balik dari sini langsung marah. Rupanya inilah rupanya kau selalu mencari tengok tabunganku ya. Yang itu maksudnya. Jangan nanti disampaikan ke Pak Bupati, jangan lagi bawa Ustaz Somad ke birun, provokator itu. Maksud ceramah ini mengingatkan bahwa kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, Ustaz mati. Enggak mati. Itu namanya lagu Ustaz dari Sulaiman. Ada pula lagu pasal mati. Itu yang anak-anak muda. Tapi kalau yang ibu-ibu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu lagu dinyanyikan Maulid Nabi, mantap. Isra Mi'raj mantap, pengajian mantap. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara nikah. Saya nyumbang satu lagu, saya satu lagu. Ya silakan Bu. Sekujur tubuh kan kedinginan, sekujur badan kan menangislah kedua mempelai di atas bentuk. Kalau hari bahagia sesuaikanlah lagunya. Jadi kalau acara nikah itu lagu apa Pak Ustaz? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina. Itu barulah sesuai. Tapi intinya ingat-ingatlah bahwa kita akan mati. Besok datang acara akikah anak saya ya. Oh saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, nengok kambing tuh kumat tinggi saya. Kau diundang akikah itu bukan mau nengok kambing mas, bukan mau makan kambing. Kau datang akikah mau mengingatkan dirimu 40 tahun yang lalu bahwa kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Saat itu kau melihat anak kawanmu baru lahir, panjangnya sejengkal, tapak kakinya 2 jari. Saat itu tak bisa berkata apa. Mau makan, ada anak bayi bilang pisang, ada pisang. Jangan kan bilang pisang, bilang pis pun tak bisa. Pis, tak bisa. Mau menangis, semuanya lewat bahasa satu, menangis. Lapar menangis, kenyang menangis, mau kencing menangis, mau menangis, semuanya menangis. Lalu yang kau sombongkan apa? Tapak kakimu pun lebarnya 2 jari, panjang kau pun sejengkal. Dibacakan orang marhaban, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Keluar nenek menggendong cucu dari dalam. Sekarang sombongnya minta ampun. Sama emak melawan, maka orang yang melawan ibunya ini, bawalah ibu, bawa anak ini ke tempat akikah, tunjukkan ke biji mata anak, macam inilah kau dulu kecil. Tapak kaki kau 2 jari, panjang sejengkal, kok kucekikkan mati kau dulu. Sekarang aku pula mau kau lawan. Orang-orang sombong ini mesti kita gitu kan, baru tahu dia. Halakamrun lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Dah cukuplah itu cerita masalah sombong 50 menit. Sekarang pindah ke penyakit yang kedua. Tabligh Akbar, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, Datuk Seri Ulama Setia Negara, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu umat dengan biren yang lebih bermartabat. Oh,
Judulnya pemersatu umat, yang dikaji sombong. Yang kesombong bawa bolok nggak nyambung, bro. Bagaimana kita bersatu kalau hati sombong? Betul? Saya lebih mulia, saya lebih hebat. Pak Ustadz, calon mertua saya itu tak mau nerima saya sampai sekarang. Kenapa? Kata dia suku dia lebih hebat. Calon mertuamu itu sukunya apa? Dia orang Jawa, Pak Ustadz. Kau orang apa? Aku Batak. Kenapa dia tak nerima? Katanya derajatnya jatuh kalau nikah anaknya sama aku. Kok bisa gitu? Iyalah, dari Jawa langsung jatuh, dari emas jadi tulang, kata dia. Kalau sudah bersyahadat, tak ada beda orang Aceh, orang Batak, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Makassar. Begitu kau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka engkau derajatmu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah bisa bersatu. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Forkopinda, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Kantor, Bapak Kanwil, Bapak Kepala Badan, Bapak Kejaksaan, semuanya duduk bersama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah akan balik menjadi tanah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruhnya azan Ali apa Bilal? Kalau disuruhnya Ali, Ali kau azan, apa kata orang? Iyalah, yang disuruhnya Ali. Ali kan Arab Quraisy, Ali kan keturunan Nabi, Ali kan keturunan Ismail, Ali kan menantu dia, Ali kan sepupu dia. Tapi yang dimintanya azan bukan Sayyidina Ali, tapi Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, miskin, susah, budak, hamba sahaya, berkulit hitam. Bapak Ibu tahu kampungnya Bilal di Afrika Utara, namanya Nubia, perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Orang Afrika Utara warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi Allah angkat derajat dia. Apa kata Nabi? Bilal, ta'al, sesini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Ku dengar gesekan selopmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Ku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Hebatnya Bilal masih hidup di dunia, tapi suara selopnya sudah didengar dalam surga. Nampaknya saya pun juga begitu, Pak Ustaz. Kenapa? Udah hilang sendal saya. Berarti udah masuk surga duluan. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Nabi tak bertanya kulitmu warna apa Bilal. Nabi tak bertanya sukumu apa Bilal. Nabi tak bertanya statusmu apa Bilal. Nabi bertanya, apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Amalku tak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi ibu yang sudah solat sunat wudu, mantap. Bagi bapak yang belum, laksanakan. Saya tiap hari mau Pak Ustaz, tak jadi-jadi. Kenapa tak jadi? Itulah, belum ada gerak lagi. Cerita solat kata dia tak ada gerak, tapi makan bergerak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membuat kita lebih mulia selain daripada amal-amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk tubuh kamu yang kekar, yang tegap, yang tinggi, yang besar. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu yang mancung, yang putih, yang cantik. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu yang bersih, wa a'malikum, dan amal kamu. Yang dipandang Allah tuh hati kamu dan amal kamu. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok pagi tak mandi. Tak mandi gayanya. Tanya, kau tak mandi? Allah hanya memandang hati kita. Ini tak betul. Harus seimbang antara zahir dan batin. Yang pertama harus kita hilangkan. Kalau mau bersatu, mau bersama, maka hilangkan angkuh dan sombong. Yang kedua, apalagi penyakitnya? Penyakit yang kedua namanya hasad. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin idza. Yang pertama kali hasad adalah iblis. Hasadnya kepada siapa? Adam. Adam makhluk baru kemarin. Tiba-tiba seluruh malaikat disuruh bersujud. Wa il qulna lil malaikati isjudu. Hai malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu. Semua bersujud. Illa iblis.
kecuali iblis. Iblis tak mau. Iblis ini jin. Dalil iblis itu dari jin, surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia melawan perintah Allah. Nama komunitasnya jin. Jin dibagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir ini induknya iblis, anak buahnya setan, dia GM-nya lah, bosnya. Makanya dia tak mati-mati. Dia minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, bangkitkan aku, biarkan aku hidup sampai manusia mati semuanya. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin, kau kupanjangkan umurmu. Itu yang tak mati-mati namanya iblis. Adapun setan dibacakan ayat kursi, ada juga yang mati. Ada setan ini dibacakan ayat kursi mati, ada juga dilempar pakai kursi baru mati. Ada satu tak mati karena dia berebut kursi. Ulahnya macam setan. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Ini tak bisa. Ada pula yang tak bisa ngusir setan. Dibaca ayat kursi, Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan ketawa. Ada orang kerasukan setan. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa? Masa setan ngusir setan? Nanti kan tahu sesama setan dilarang saling mengusir gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ada hasad dalam hati. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kalau ada orang mengejek engkau, kalau ada orang menghasad pada engkau, kalau ada orang dengki pada engkau, ketahuilah bahwa kehidupanmu lebih baik daripada dia. Itu sudah hukum akibat. Ibu, kalau ada orang ngejek-ngejek ibu, diejeknya ibu pelakor. Hei pelakor. Padahal ibu wanita salihah, ibu datang pengajian, ketahuilah bahwa kehidupan ibu lebih baik dari dia, dan dia sedang sakit hati. Lalu apa sikap saya Pak Ustaz? Lapor ke Polda. Pasalnya apa? Pencemaran nama baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad tidak diketahui sampai sekarang. Belum ada detektor dari Jepang namanya detektor hasad. Detektor logam ada. Masuk saya ke airport, tet, Pak, buka ikat pinggang. Saya tak pernah pakai ikat pinggang. Masuk lagi, tet, Pak, cincinnya Pak, udah saya buka. Apa lagi? Berbunyi juga. Dompetnya Pak, sudah. Lalu kenapa bunyi juga? Lutut besi. Patutlah berbunyi asal masuk, tet, gitu. Nah, makanya akan datang kasih tahu dia. Oh ya, silakan masuk Pak. Kenapa? Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detektor logam ada. Berapa banyak gunting di pintu airport, saya tengok penuh akuarium tuh. Sangka isinya ikan, rupanya gunting. Gunting yang tertangkap di detektor logam. Tapi andai na'uzubillah, summa na'uzubillah, andai dibuat orang Jepang detektor hasad, dibeli oleh Pak Bupati Biren, dipasang di pintu rumahnya tadi. Siapa yang hasad berbunyi, tet. Dijamin saya tak berani ceramah malam ini tentang hasad. Pas masuk pintu rumah Pak Bupati, tet, hasad 90%. Tiba-tiba ceramah pula, penyakit hati adalah hasad. Pak Bupati senyum, alah dia aja hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mana sayangnya Allah, dibuatnya hasad itu di dalam tak nampak keluar. Andai hasad itu ditunjukkan Allah, sekali hasad tumbuh tai lalat satu. Sekali hasad tumbuh tai lalat satu. Mungkin sudah tai lalat saja isi badan kita ini. Abdul Somad kalau ceramah, jangan hasad, jangan hasad, jangan hasad. Tapi menengok kawan, ya Allah. Tadi jumpa sama Dr. Amri. Dr. Amri, anak Aceh, adik kelas KMA, kelompok studi mahasiswa Aceh, kekeluargaan mahasiswa Aceh. Dulu saya di Mesir, adik kelas saya sekarang sudah doktor.
Assalamualaikum. Doktor Amri. Datang hasad di dalam. Dia sudah doktor, kok masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Dia sudah doktor, datang hasad di dalam. Makanya hasad tidak mungkin kita bersatu. Judul pengajian malam ini, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu. Ketika ada orang cerita, Ustaz Somad dulu di mana? Saya di Mesir. Kenal sama Doktor Amri? Kenal. Dia kok doktor, Ustaz kok LC? Mulai datang hasad. Bersihkan hati. Makanya tadi saya salami dia, saya peluk badannya. Supaya apa? Ya Allah, bersihkan hatiku. Tak boleh nanti malam saya doakan, ya Allah matikanlah dokternya. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulannya. Jangan. Kemarin di Langsa ketemu lagi satu pesawat, sama-sama berangkat 1998. Siapa dia? Doktor Awaluz Zikri, anak Aceh juga. Asal ketemu anak Aceh pasti doktor. Temuan Aceh pasti doktor. Luar biasa otak orang Aceh ini kalau kuliah. Encer. Doktor-doktor luar biasa. Tapi pendahulunya juga dulu ulama besar. Syekh Muhibbuddin Wali, doktor dari Al-Azhar, usul fikih. Sebelumnya lagi Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama besar. Sebelumnya lagi Syekh Fansuri, ulama besar. Sebelumnya lagi Al-Malikus Saleh, raja sekaligus orang soleh sekaligus penguasa. Makanya kalau ada anak Aceh sekarang yang tidak mengikut ini, pindahlah ke provinsi lain. Buat malu Aceh aja. Orang gimana? Aceh. Gimana pemikiranmu? Oh dokter apa hafal Quran? Enggak, aku sedang ngelem sekarang. Sumbat aja lem kambing tuh ke hidungnya, biar tumpat sekalian. Itu suara itu berbunyi dua. Pertama pejabat, kedua orang mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita ini hasad atau tidak hasad? Tengok, ketika orang lain dapat nikmat ada rasa marah di dalam, ingat bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Yang tahu itu siapa? Kita dengan Allah saja, kawan tak tahu. Ustaz Somad, kalau udah Ustaz LCMA kira-kira masih ada tak hasadnya? Ada. Yang membuatnya siapa? Setan. Loh, kalau sudah LCMA digoda setan. LCMA setannya doktor. Lulus dari mana? Dari Kairo juga. Dari Al-Azhar? Enggak, dari piramid Fir'aun. Dia juga menggodanya. Oh, jadi kalau doktor setannya profesor. Makin tinggi dia, digodanya selalu hasad. Hai Abdul Somad, iyyakum wal hasada, jangan sampai kau hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan amal. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Doktor Amri habis solatmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Doktor Awaluz Zikri habis amalmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Ustadz Fadil Rahmi. Ustadz Fadil Rahmi dari Al-Azhar pulang sukses dan sekarang menjadi ketua Persatuan Alumni Angkatan Alumni Timur Tengah, Ikatan Alumni Timur Tengah se-Aceh. Beliau ketua. Yang kata sambutan tadi, beliau ketua seluruh Ikatan Alumni Timur Tengah, beliau ketuanya. Abdul Somad ketua kelas pun tak pernah. Maka saya bingung juga membaca berita di media sosial tuh. Saya tak pernah jadi ketua kelas, bisa pula dibuatnya skor saya 0,3% untuk jadi calon presiden. Aduh, ada. Hasad sudah bermain. Yakum wal hasada, takutlah kau pada penyakit hasad. Karena kalau sudah kau hasad, habis amalmu, hai Abdul Somad. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Doakan orang yang dapat nikmat itu. Rumah dia besar, mobilnya besar, bininya besar. Datang hasad, marah, risau, tak senang. Doakan dia pas tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, kau berikan dia nikmat yang besar, bimbing dia dalam taufik hidayahmu, ya Allah. Bayangkan wajahnya. Memang awal-awal tuh payah, kita bawa marah.
Orang kalau marah doanya sama, bunyinya nyala. Ya Allah. Ketika kita doakan dia yang baik-baik, berikan dia anak yang soleh, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, matikan dia istiqomah, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jadi kalau mendoakan orang baik, jangan merasa rugi, karena doa yang sama diaminkan malaikat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, mudah-mudahan bininya mati, anaknya mati, semua mati, motornya meledak, meletup, kompornya meletup. Jangan. Nanti diaminkan malaikat juga. Amin. Meletup duluan kompor kita. Lalu kemudian itu doa an zahril ghaib, di belakang. Yang kedua doa di depan. Di depan dia doakan. Dia menikah baru beberapa bulan sudah dapat anak. Kita 10 tahun nikah belum ada anak. Dia nikah Januari, April dapat anak. Lalu kita marah, emosi kita. Pas hari akikah anaknya, hilangkan emosi, doakan dia. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. 4 doanya untuk anak yang baru dapat akikah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang diberikan. Wa syakartal wahib, kau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan anak. Wa ruzikta birrahu, kau mendapatkan berkah bakti anak ini. Wa balagha asyuddahu, sampailah anak ini usia dewasa. Bagi yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau doakan? Terserah aku, lo mau doa apa kau tanya. Doakan. Sama-sama kawan anak kita, sebaya, satu SD, satu SMP, satu SMA, sama-sama kuliah. Begitu pulang anak dia PNS duluan. Setelah PNS dapat pula jodoh, menikah, datang hasad di dalam. Orang bertanya, Bu, itu kawan anak ibu? Iya. Kok dia duluan PNS? Iyalah, dia nyogok, duitnya banyak. Kok dia bisa nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet, pakai tuyul. Datang marah, datang risau, lawan. Pas acara nikahnya datang, ucapkan doa. Barakallahu laka fil, barakallahu laka, barakallahu ala, barakallahu laka, wa barakallahu alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan. Tapi kalau hati tulus, kalau tak tulus gigi rapat. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan sampai tak datang. Kau tak datang hari pernikahannya, tak bisa aku datang Pak Ustaz. Memang aku tak marah, tapi hatiku hancur berkeping. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari. Apa yang kau sakitkan? Kau kan cuma sama-sama sekolah, kau kan cuma sama-sama kuliah, kan sama-sama tamat. Yang sakit apa? Itu mantanku yang nikah sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita tidak mungkin bisa bersama kalau ada hasad di antara kita. Maka insya Allah keluar dari pengajian ini, pulang ke rumah nanti, sebelum tidur berwuduk dulu. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Selesai itu bagus tidur malam. Masya Allah, Ustaz Fadil Rahman, bagus sebelum tidur malam itu berwuduk dulu. Ibu-ibu yang menasihati anaknya dulu kan nggak gitu. Nah, sebelum tidur malam cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Dulu begitu ibu-ibu nggak ngaji. Sekarang robah. Cuci muka, cuci tangan, sapu kepala, cuci kaki, sholat sunat witir dulu sebelum tidur. Doakan papa, doakan mama ya. Ya, doakan bersih supaya hati jangan kena penyakit hasad. Betapa indahnya ketika bapak capek lelah pulang malam, terdengar dari pintu anak yang belum tertutup, dia sedang sholat di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita pun buka pintu tengok, rupanya dia tidur. Jadi suara tadi plastis. La ilaha illallah.
Awak sudah berharap dialah yang baca Quran dari memang anak sekarang tak dapat diharapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bersih hati dari penyakit hasad. Pertama, takabur, sombong, angkuh, tak ada merasa lebih hebat lagi daripada dia. Yang kedua, hasad, busuk hati, dengki. Yang ketiga, yaitu tak lain tak bukan syirik, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Adinda, nampaknya kita harus memutus pertunangan kita. Kenapa gitu, Bang? Nampaknya bintangku tidak sesuai dengan engkau menurut astrologi. Maksud abang apa? Bintangku Taurus, kambing. Kau udah ku cari tanggalnya kemarin Pisces, ikan. Jadi kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air. Kalau kita nikah tak ada rezeki yang ketemu. Jadi abang mau cari apa? Aku mau cari Leo, singa. Mati diterkam singa. Membatalkan pernikahan hanya gara-gara melihat www.astrologi.com. Ini orang sesat ini. Ulama datang ke bumi Samudra Pasai Aceh, negeri Islam, menyelamatkan dari menyembah berhala, menyembah pokok kayu, menyembah jin, menyembah setan, menyembah jembelang tanah. Tiba-tiba masih ada orang sekarang percaya, bersemedi di bawah pokok, memanggil hantu. Hai hantu, datanglah hantu, datanglah, datanglah, datanglah. Mau minta berkawan sama hantu. Hantu pun heran. Aku sudah lama tobat, kata hantu. Kau masih juga cari aku lagi, kata hantu. La ilaha illallah. Sampai puasa 3 hari tak makan biar supaya lemas badan. Kalau sudah lemas badan, pikiran berkunang-kunang, masuk setan ke dalam. Kalau perutnya bolong, namanya sundel bolong. Kalau tengkuknya bisa dicucuk pakai paku, namanya langsuir. Kalau kecil pendek, namanya tuyul. Kalau agak tinggi, namanya begu ganjang. Kalau bisa naik motor, namanya Dracula. Melompat-melompat aja hantu Cina, tempel kertas ke keningnya. Kalau melompat pun tak bisa, suster ngesot. Hafal saya hantu. Kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, tak ada pernah cerita hantu. Sekalipun ustadz-ustadz di Azhar tak pernah cerita hantu. Begitu balik ke kampung, langsung diundang orang. Bukan undangan ceramah pertama, ngusir hantu. Suruh ngusir hantu. Datanglah kawan situ membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak peduli hantu. Datang saya baca kuat-kuat ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat anak tu. Entah hantu tu lari, entah dia terkejut. Allah. Sesudah itu saya pula diganggunya. Tidur saya malam, datang dia. Itulah asal muasal membaca ayat-ayat pengusir hantu. 4 tahun di Mesir kuliah tak ada hantu. Padahal katanya tukang sihir paling banyak di Mesir itulah. Tukang sihir Fir'aun itu banyak. Tak pernah jumpa hantu. Sampai balik ke kampung banyak hantu. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, anak mahasiswa diganggu jin. Pas ditanya, kenapa kamu mengganggu jin? Celana kami dipakainya. Alhamdulillah, beruntung anak-anak lajang tinggal di Biren ini. Dari pagi tadi saya tausiah sampailah malam ini tak ada melihat orang Aceh pakai celana jin. Tak ada. Tak ada, semuanya jilbab panjang. Entah malamnya aja, Allah malam. Tapi yang jelas kita jaga bersama-sama, insya-Allah. Amin. Jangan sampai syirik. PD kemana-mana, PD, petantang tenteng, jumpa polisi PD, jumpa tentara PD, jumpa jaksa PD. Rupanya di kantong ada keris kecil. Di dalam keris itulah segala hantu jembalang tanah. PD. Rupanya ketahuan. Gimana ceritanya? Suatu hari salah duduk, patah keris, kecucuk punggung. Campak kan itu semua. Tak ada itu. Cantik Pak Ustaz, luar biasa cantik ini orang. Begitu dilihat cantik, rupanya dimasukkan susu.
sebelah kiri intan, sebelah kanan emas, sebelah atas perak, sebelah bawah besi berani untuk menarik laki-laki. Sebagaimana besi berani bisa menarik partikel-partikel, begitulah tertarik semua. Oh, tarik semua laki orang dibuatnya. Laki orang itu pula senior, senang istri orang. Ini kerja siapa ini? Ini kerja setan semua. Yang salahkan setan, yang salahkan setan. Jangan salahkan setan. Kata setan, kami tak salah. Itu kan memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan jangan salahkan. Itu memang udah kerja dia. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Digodanya hati, digodanya ini, diajaknya makan riswah, diajaknya makan sogok, diajaknya makan riba, diajaknya makan jual beli jabatan, diajaknya makan macam-macam, diajak makan babi, tak ada orang mau makan babi. Diajaknya makan anjing, tak ada orang mau makan anjing, takut menggunggung. Tapi pas diajaknya makan sogok, semua mau. Karena duit sogok dengan duit halal tak ada bedanya, sama-sama merah. Tapi ketika orang melakukan dosa ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ini setan, Pak Ustaz. Kata setan, aku tak ada goda. Aku udah lama berhenti dah. Jadi kadang-kadang kita kasihan juga nengok setan nih. Saya khawatirnya nanti keluar KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang dikriminalisasi, akhirnya mereka mengadu ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum Setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setan itu memang salah, tapi kita juga salah membuka pintu untuk dia. Lewat apa? Lewat hasad, lewat takabur, lewat syirik. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa ceramah tadi? Ustadz Somad. Dari jam berapa dia ceramah? Jam setengah 10 sampai jam 11. 90 menit dia ceramah. Apa yang disampaikannya? 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat apa-apa aja kata dia. Itu kalau tak pejabat, orang mati. Apabila suara azan berkumandang tapi tak melaksanakan solat sesudah azan, umpamanya zuhur, tapi dia solat zuhur sebelum waktu asar tiba. Baca sekali lagi, ini lain pertanyaan. Apabila suara azan berkumandang, oke, paham saya, tapi tak melaksanakan solat sesudah azan, maksudnya qobliyah zuhur. Umpama zuhur, tapi dia sholat zuhur sebelum waktu asar tiba, sholatnya sah. Sholat zuhur itu waktunya terbentang sampai azan asar. Tapi janganlah menunggu azan asar baru sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan pada awal waktunya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Tunggulah azan, masjid cantik-cantik, datanglah ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, sholat qobliyah zuhur. Setelah selesai qobliyah zuhur, sholat zuhur. Setelah itu ba'diyah zuhur. Nah, itulah yang baik menghadap Allah SWT. Sholat Jumat boleh tak diganti zuhur dalam kondisi apapun? Sakit keras, di ruang ICU, itu tak bisa sholat Jumat. Pak, Bapak jangan keluar rumah sakit ya. Ya, kalau saya keluar, kalau Bapak keluar rumah sakit mati nanti. Tak boleh. Dalam keadaan musafir, payah berhenti naik bis, maka dia sholat sunat, itu boleh. Banyak yang mati nampaknya. Jadi jangan tinggalkan sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, menyepelekan, tidak ada uzur syar'i, bukan karena sakit keras, bukan karena musafir, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya sehingga hidayah tak lagi masuk. Mudah-mudahan kita selamat dari hati terkunci insyaallah. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci, wa ala sam'ihim, telinga mereka tersumbat, wa ala absarihim,
mata mereka tertutup, hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Pekak, tuli, bisu, buta, mereka tak lagi bisa mendengar ceramah, pengajian, tak masuk. Kalau dulu disampaikan 5, keluar 5. Heran saya tengok orang ni Pak Ustaz, sampaikan 5, keluar 5. 5 telinga kanan, 5 telinga kiri, masih lumayan. Mungkin ada yang nyangkut 1. Sekarang enggak, masuk 5, mental 5, 1 pun tak masuk ke telinga. Nauzubillah. Pak Ustaz, bagaimana caranya agar cepat mendapat jodoh? Apakah ada doanya dan malam apa yang mustajab untuk dibacakan? Kalau ada jamaah minta punya anak, saya doakan, ya Allah kasihlah jamaah ini anak yang soleh. Saat saya doakan dia, malaikat berkata, amin, kau dapat yang sama macam yang kau doakan tadi Abdul Somad. Jamaah minta lapang rezeki, saya doakan, ya Allah jamaah ini lapanglah rezekinya. Apa kata malaikat? Amin, kau dapat sama macam yang kau doakan. Tapi jodoh saya ngeri. Ya Allah kasihlah jamaah ni jodoh nikah. Apa kata malaikat? Amin, kau dapat sama macam itu. Doa minta jodoh, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi ya Allah, la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah pebaik-baik pemberi waris. Jangan kau biarkan aku sendirian, dunia ini hampa saja, sunyi rasanya ya Allah. Doa itu tak perlu bahasa Arab. Ustadz ialah enak tamat dari Mesir bahasa Arab. Doa tak perlu bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu solat. Adapun doa cukup 4 aja pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dah, habis itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sudah 35 tahun belum juga nikah. Nih kalau sampai 40 kacau hancur nanti nikah. Tapi kalau berdoanya di masjid jangan kuat-kuat. Nanti dengar kawan sebelah, ya Allah belum juga ketemu. Kasihan. Saya Pak Ustadz, kalau berdoa bahasa Indonesia ini kurang khusyuk Pak Ustadz. Saya kan orang Jawa. Ada pakai Jawa. Iki wis perang-perang dina bojone rong teko piye iki. Terus nalorke bungetan ini. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz. Saya orang Minang. Baca lah. Iko banyak banan ka mintakan nampa tamu lomba laki nang kedua lomba bina ka ampe bacara itu. Saya bukan orang Minang Pak Ustadz. Saya orang Aceh. Tak pula pandai bahasa Aceh. Jadi doa itu tak mesti bahasa Arab. Doa tak boleh terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah yang mau kujual 25 meter kali 30. Sebelah kanan bersempadan dengan Pak Kapolres, sebelah kiri dengan Pak Bupati. Bagian depan itu ada klinik mata gading. Harga masih nego lagi, semeter 500. Perlu sebutkan. Jangan pula doa terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu-satu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Apa loh? Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh. Ya Allah, aku bukan main suka sayang dan cinta sama dia. Aku ingin dia menjadi ibu dari anak-anakku yang soleh dan soleha. Tolonglah engkau tiupkan angin kasih sayang ke dalam hatinya supaya dia bisa menerima aku. Tapi kalau dia tak menerima aku, tolonglah tiupkan angin puting beliung. Meminta atau membunuh. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi Allah ingin memberikan yang terbaik. Kenapa aku tak nikah sama dia? Dia cantik, sarjana, hafal Quran. Kenapa aku tak nikah sama dia? Kenapa mesti sama dia nikahnya? Rupa-rupanya ada hikmah di balik itu. Tak nikah dia sama engkau, rupanya nikah dia sama orang lain, anak 2 mati. Allah ingin berikan yang terbaik. Makanya tak ada cara lain selain husnuzan, bersangka baik kepada Allah. Yang lajang-lajang, jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk,
nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang aja. Tapi masalah cantik dan buruk ini kan relatif. Buruk kata kita, cantik kata orang. Berapa banyak yang jelek kata orang, cantik kata kita. Selalu ditengok. Itulah bahasa Inggris mengatakan witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh ketika sering ditengok-tengok. Tengok aja sering-sering. Tunggul aja cantik, selalu ditengok. Nah, jadi masalah jodoh nih jangan kau terlalu banyak milih. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak berkawan. Siapa mencari bini tak bercacat, seumur hidup tak akan berbini. Siapa mencari laki tak bercacat, seumur hidup tak akan berlaki. Jangan tersinggung, orang tersinggung cepat mati. Oleh sebab itu maka berusaha. Ustaz Somad, ya, saya sudah kuliah Pak Ustaz. Kemarin saya mahasiswa Pak, mantap. Saya sudah sarjana Pak, alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak, alhamdulillah. Saya belum nikah Pak, nauzubillah. Bisa Ustaz carikan saya perempuan yang ada empat-empatnya, cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat beragama. Kalau ada empat-empatnya, ngapa aku kasih ke kau? Inilah orang mencari kesempurnaan, mau mencari kesempurnaan. Kami dari salah satuan lintas Polres Biren mohon izin bertanya, apakah pelanggar lalu lintas hukumnya berdosa? Karena dengan kelalaian si pelanggar melanggar aturan lintas seperti melawan arus, terobos lampu merah, menggunakan HP saat berkendara, saat terjadi kecelakaan, ikut merugikan. Jangan berangkat sebelum pakai helm dan yakinkan kedengaran bunyi klik. Periksa dompet Anda, lihat STNK, BPKB, dan yakinkan SIM masih hidup. Kenapa Ustaz pesankan? Saya pernah ditangkap SIM mati. Anak muda ngundang saya, Ustaz Somad, bisa kami undang ceramah? Bisa. Tapi nanti dari tempat ceramah, dari tempat rumah Ustaz ke ceramah tempat kami jangan pakai mobil ya Ustaz. Kenapa? Kami sediakan sepeda motor. Nanti kami bonceng Ustaz. Dalam hati saya dianggapnya saya tak pandai naik motor. Ustaz bawa bisa naik motor? Kita coba nanti. Oh gitu saya engkol, saya main kalah. Tinggal mereka semua. Baru dia tahu. Sepele dia. Saya pakai helm, pakai. Wah, ketik aja di YouTube Somad RX King, enter. Tengok video. Saya dulu kuliah sebelum ke Mesir naik RX King. Berangkat dari rumah pagi, datanglah cewek gitu. Orang sekelas mau digonceng takut berdosa, tak dibonceng nanti dibilang sombong. Akhirnya berhenti saya. Naik deh. Saya gas 120. Sampai ke kampus saya tengok hilang jilbabnya. Sejak itu asal saya lewat, mau enggak katanya. Begitu caranya adik-adik kalau supaya perempuan tak mau dibonceng. Jadi kenapa kita ini tidak boleh melanggar lampu merah, tidak boleh tak pakai helm? Supaya tidak menimbulkan mudarat. Pasal agamanya mana? Ada mafsadat, ada maslahat. Maslahat kebaikan, mudarat kejelekan. Kalau menimbulkan mudarat kejelekan maka hukumnya haram. Tak pakai helm, jatuh, pecah kepala. Iya kalau langsung mati. Kok setengah mati? Ada kakak kelas saya di Mesir, Mat, abang nih dulu hafal Quran 30 juz. Terus abang naik motor tak pakai helm, jatuh. Terus bang, hilang 29. Tinggal juz 30 aja lagi. Terus saya bilang sama dia, bang, iya, di kampung aku bang, kalau tip rusak, diantuk-antukkan ke dinding, mau dia elok balik. Coba bang antukkan ke dinding. Kata dia, aku takut nanti ku antukkan, yang juz 30 ini pula hilang. Ini true story, kisah nyata ini. Itulah, maka pakailah helm. Tentang surat-surat kendaraan bermotor, tentu sekarang banyak penipuan, motor curian. Kemudian ada usaha dari kita, kunci stangnya, kemudian beli gembok 2 biji, rantainya digembok, belakang gembok,
Ban depan, ban belakangnya itu digembok pakai rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Balik pengajian batang pinang tuh disinso orang. Nah, itu sudah takdir. Itu namanya takdir karena kita sudah usaha. Ini orang sekarang enggak sembrono. Kunci diletakkan situ, cengengesan, pergi, dilarikan orang. Mana motor kau? Takdir. Itu bukan takdir, itu hukum sebab akibat. Jadi bedakan antara hukum sebab akibat. Kalau sebab akibat kesalahan kita, jangan merugikan orang lain, jangan ngobrol. Dulu saya menengok orang ngomong, itu saya bersyukur. Alhamdulillah sekarang orang pakai motor banyak berzikir. Di lampu merah, nampak mulutnya berzikir. Rupanya di samping helm tuh HP. Bolak-balik awak klakson dia tak peduli. Udah klakson, bukan minggir dia, marah pula ke belakang. Apa katanya? Jangan main HP saat berkendaraan. Pesan dari Kapolda Aceh. Bagaimana hukumnya seorang mafia narkoba mencalonkan diri jadi pemimpin? Apakah sebagai muslim kita boleh memilih? Sembilan yang akan dipilih tahun 2018-2019. Pertama, bupati. Kedua, wali kota. Ketiga, gubernur. Keempat, presiden. Kelima, DPD. Keenam, DPR kota, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat. 9 yang mau dipilih 2018-2019. Kalau ada yang curiga saya ceramah keliling mau menjadi yang 9 ini, tidak. Saya sampai mati jadi ustad. Kenapa begitu? Karena ustad ini tak ada pensiunnya sampai mati. Kalau yang lain ada. Itu apa tuh? Itu mantan gubernur. Itu apa tuh? Itu mantan bupati. Itu apa? Mantan wali kota. Itu mantan ustad. Tak ada. Nauzubillah, mantan ustad. Saya ingin di hari tua saya, memang sudah tua nanti tak telap ceramah. Mana pula telah? Ini ceramah ini paling 10 tahun lagi. Kalau 2028, Assalamualaikum. Saya ingin di hari tua saya mengajar mengaji di musola dekat rumah. Anak-anak tetangga datang ke rumah. Kau baca Quran. Masih alif-alif tuh, katanya. Baca. Alif dia teh alif bawa di depan u, a, i, u. Alif dua dia teh alif dua bawa in depan un, an, in, un. Sampai akhirnya mati dalam keadaan sedang mengaji. Masuk ke tempat ngaji, anak-anak tuh ribut. Kenapa kalian ribut? Mati. Tak terlalu lama kita tersiksa. Husnul khatimah insyaallah. Amin. Pilihlah orang setelah kau teliti baik-baik. Pertama, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran. Mana pendengaran? Wal basar, penglihatan. Dengar informasi baik-baik. Tanya Abi, tanya Tuan Guru. Tuan Guru, bagaimana info tentang Syian? Oh, jangan. Agen dia tu. Agen apa? Agen lem kambing. Wal basar, pandang baik-baik, tengok. Wal fuad, pikir renung. Setelah kau kumpulkan informasi, kau pun tahajud. Usolli sunnatat tahajud politik. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gimana? Udah nampak siapa yang mau dipilih, Bu? Sudah, Pak Ustaz. Yang mana gambarnya? Gambar ini mau saya cucuk, Pak Ustaz. Kenapa gambar ini? Kemarin dia datang ke tempat kami, dibawanya surat Yasin 3, jilbab 2, sarung 1. Sarung yang mana? Itu yang di ujung ada tulisan coblos nomor. Rusak istikharahmu gara-gara apa? Riswah, sogok. La'ana Rasulullah SAW. Rasulullah mela'ana ar-rashi wal-murtashi. Oleh sebab itu, kenapa kau pilih dia? Kemarin dia datang ke masjid kami, Pak Ustaz. Terus dan itulah kami kebetulan ibu-ibu rebana, masjid belum selesai, kami nyanyikanlah lagu ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Gimana? Turun dana? Enggak. Kenapa salah? Backing vokalnya salah. Apa kata dia? La 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 kan tidak tak turun dana.
Oleh sebab itu jangan kita suapkan duit. Di Biren saya yakin tidak akan ada mau mencoblos hanya dibagi 100.000. Kalau ada ngasih 100.000, nih 100.000, 100.000, 100.000. Kalau ada kasih 100.000 tak mau. Kalau kemarin dikasih 100.000 mau, saya tak mau Pak Ustaz. Kalau 200, saya tak mau Pak Ustaz. Kalau 300, tak mau. Kalau 1 juta, saya istiqoroh dulu Pak Ustaz. Ustadz Somad pun kalau ditanya, Ustadz, kalau ngambil 1 juta boleh tak Pak Ustadz? Haram. 1 juta Pak Ustadz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, ini ulama tak sepakat. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Ini haram, tapi kalau kau bagi sama aku, halam. Pas 95 menit saya ceramah, setengah 10, 11:05. Janji kita hanya sampai jam 11, kami akan melanjutkan perjalanan. Jam 1 kami sudah dicegat. Ketua panitia itu tak berani balik ke kampung sebelum saya ceramah. Orang kampung dia udah mencegat, kalau tidak dibunuh dia nanti. Maka kita berdoa atas segala silap salah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.